Halo folks, bersama aku Edwin. Di sini aku mau ngebuat program CRUD Relations di Laravel. Oke, pertama kita mau analisis tabelnya dulu. Di sini ada 3 tabel yang mau kita buat. Ada brand, kategori, dan produk berserta atributnya. Untuk relasinya ada brand mempunyai banyak produk, kemudian ada produk bisa mempunyai beberapa kategori, dan sebaliknya kategori dapat memiliki banyak produk. Oke, langsung saja. Kita buat dulu project Laravel-nya di CMD. Tapi sebelumnya pastikan kalau laptop kita itu sudah menginstal Laravel dan Composer. Nah, untuk membuat project Laravel yang baru, kita gunakan sintak berikut ini. Composer create strip project Laravel / Laravel, kemudian nama projectnya. Kalau udah enter dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kalau proses downloadnya udah selesai projectnya, kita masuk ke directory project yang udah kita buat. Nah, coba kita cek dengan komen php artisan serve. Kalau misalkan berhasil, kita copy nanti IP-nya di Chrome dan apakah berhasil menampilkan website Laravel. Oke, berhasil. Ini tandanya kalau projectnya udah berhasil kita buat. Nah, habis itu kita cek di directory di file manager, dan di sini sudah terbuat directory projectnya. Selanjutnya kita bisa buka folder project yang udah kita buat tadi di Visual Code Studio. Tadi kita sudah bahas sedikit analisis tabel dari project kita, dan di sini kita akan buat model dan migration dari tabel yang tadi. Nah, tabel pertama itu tabel brand, pakai sintak command php artisan make model brand min aim. Nah, jadi sintak ini bakal ngebuat model brand dan migration nih. Kalau sudah berhasil dibuat, sini kita bisa lihat di model dan migration sudah terbuat model brand dan juga migration brand. Nah, lalu kita lengkapi beberapa atribut pada migration dan model sesuai dari tabel yang sudah dianalisis tadi. Di sini kita tambahkan slug dengan unique dan juga name dengan tipe data masing-masing string. Di model brand kita tambahkan satu function protect variable yang isinya slug dan name. Dan juga kita tambahkan pada brands functions product dengan relations has many, karena satu brands memiliki banyak produk. Selanjutnya kita buat model dan migration untuk kategori pakai sintak yang sama tapi kita ubah jadi kategori. Kalau sudah berhasil kebuat, bakal otomatis kebuat untuk model kategori dan juga migration kategori. Selanjutnya kita lengkapkan di migration, kita tambahkan beberapa atribut yaitu seperti tadi slug dan name. Untuk model kategori kita tambahkan protect variable dan kita isi atribut slug dan name.
Untuk itu kita juga tambahkan public function products, dimana kita tambahkan relationnya itu belongs to many. Kenapa belongs to many? Karena satu brand nantinya dapat bisa memiliki beberapa produk. Dan yang terakhir kita buat model dan migration untuk table product. Nah, setelah berhasil kan otomatis kebuat migration product dan juga model product. Nah, oke, selanjutnya kita tambahkan scheme create untuk products. Ada ID, kemudian kita tambahkan juga brand ID dengan foreign key dari brand, table brand, dan ada SKU dengan tipe data string, dan name dengan tipe data string, ada price dengan tipe data desimal, ada stock dengan tipe data integer, dan yang terakhir ada image dengan tipe data string. Dan di migration ini juga dapat kita lihat ada function up dan down kan. Nah, dimana dengan function up kita bisa berfungsi untuk membuat tabel gitu. Nantinya ketika kita membuat tabel, kita nggak buat secara manual di database-nya gitu. Nanti itu berfungsi dalam PHP Artisan Migrate. Nah, kalau misalkan fungsi down itu berfungsi sebagai nanti menghapus data tabel ketika kita mau migrate a rollback. Di sini juga kita buat skema untuk create kategori produk. Nah, di itu kita tambahkan ada ID, kemudian ada kategori ID sebagai foreign ID, dan juga product ID sebagai foreign ID. Di function down kita juga tambahkan scheme drop effect sets untuk kategori produk. Di model produk kita juga bisa tambahkan protected field label dengan beberapa atribut, yaitu brand ID, ada SKU juga, kemudian name, price, stock, dan juga image. Kemudian kita juga akan menambahkan public function brand dengan relations belongs to, karena nanti satu produk itu hanya bisa memiliki satu brand. Selain itu kita juga tambahkan public function categories dengan relations belongs to many. Nantinya satu produk itu bisa memiliki banyak kategori. Selanjutnya kita mau migrate dari model dan migration yang kita buat tadi agar menjadi database di MySQL. Nah, tapi sebelumnya kita jangan lupa start Apache dan
MySQL di XMPP-nya. Kalau udah, kita cek di portnya, di PHP di localhost-nya di 80. Kalau misalnya udah berhasil masuk, oke, berarti udah bisa kita migrate. Oke, berhasil. Oke, selanjutnya aku mau ubah dulu database-nya dari Laravel jadi tugas Laravel, karena Laravel itu namanya udah ada di database. Oke, sekarang bisa kita jalankan command Laravel php artisan migrate-nya. Oke, untuk sekarang kita klik yes dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini kita bisa cek bahwa database-nya udah berhasil dibuat, yaitu tugas Laravel. Nah, ini ada beberapa tabel yang udah kita buat tadinya dengan model dan migration, dan sini juga ada relations-nya yang udah kita buat di model tadi. Oke, database tadi kan udah dibuat nih. Selanjutnya kita buat product controller. Pakai sintak php artisan make controller product controller miner. Oke, lalu kita klik enter dan kita tunggu. Lalu berhasil untuk pembuatan product controllernya. Bisa kita cek di HTTP, kemudian kita pilih controller, dan di sini bisa kita lihat ada product controller. Oke, selanjutnya kita akan membuat roots, di mana di roots ini kita akan isi, kita bisa buka roots dulu, directory roots, kemudian kita pilih web.php. Nah, di roots ini akan berfungsi untuk mengakses URL view yang sudah kita buat. Namun sebelum itu kita tambahkan dulu untuk controller produknya. Kita akan buat 5 roots. Yang pertama itu roots dengan metode get, itu untuk menampilkan view data produk. Kemudian ada roots kedua yaitu sama dengan metode get juga. Nanti kita gunakan untuk menampilkan formulir pembuatan produk baru. Untuk yang ketiga ada roots ketiga, dengan metode post untuk menyimpan data produk baru ke dalam database. Nah, untuk root keempat itu ada dengan metode get, itu kita gunakan untuk menampilkan formulir pengeditan produk nanti ketika kita ingin mengedit. Kemudian untuk root kelima itu dengan metode post, itu untuk memperbarui data produk yang ingin kita edit nantinya. Dan yang terakhir ada root dengan metode delete, itu untuk menghapus data produk dari database.
Oke, selanjutnya kita akan buat validasi pada form tambah data produk. Nah, pertama kita jalankan sintak dulu di CMD, yaitu PHP artisan make request store product request. Nah, setelah itu kita tunggu dan oke, berhasil. Nah, di sini kita sudah bisa menambahkan validasi di form tambah data produk dengan menyesuaikan dengan atribut-atribut yang akan diisi di tambah produk. Di bagian public function authorize itu treaternya kita ubah jadi dari false menjadi true karena nanti hal ini akan menjadikan sebuah akses untuk user. Oke, untuk public function rules ini kita bisa tambahkan beberapa validasi untuk atribut-atribut yang akan kita tambahkan. Nah, ini contohnya seperti name itu maksimal karakternya 100 atau price itu minimal 1 itu untuk numericnya, ataupun stock nantinya itu numericnya untuk minimalnya 0 dan gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya sama kita akan membuat validasi untuk update produk dengan sintak yang sama yaitu PHP artisan make request, namanya update product request. Oke, berhasil. Oke, di sini kita juga akan mengubah untuk public function authorize-nya itu menjadi return true. Kemudian kita juga bisa menambahkan validasi di function rules-nya sesuai dengan atribut yang tadi kita buat di validation create product. Kemudian tadi ada SKU itu maksimalnya 100, kemudian ada name maksimal karakternya 100, ada price numeric itu minimal 1, kemudian stock itu minimal numericnya 0, kemudian brand ID, backward, kemudian ada kategori DS itu minimal 1 pilihan, dan image itu ada beberapa pilihan format yang harus disesuaikan.
Oke, selanjutnya kita akan membuat view untuk create, dimana di sini kita sesuaikan dengan root tadi, kita bungkus menggunakan directory product. Nah, untuk create-nya sendiri nanti kita tambahkan blade. Kenapa? Karena itu dari template-nya Laravel gitu, yang agar bisa nanti diakses. Oke, untuk create sendiri view-nya itu sini ada Bootstrap yang saya gunakan, dan sini ada beberapa CSS pendukung untuk tampilannya. Nah, oke, di sini untuk di body-nya di situ ada card body, di mana itu juga ada validasi ketika ada error di inputan, ada yang salah sesuai dengan validasi. Kemudian ada sessions juga, di situ ada validasi error atau sukses dalam menambahkan, dan ada beberapa atribut yang ditambahkan seperti SKU, name, brand dari brand ID, kemudian kategori yang sumber dari kategori ID, ada price, ada stock, dan ada image. Dan juga kita menggunakan method post untuk menyimpan data, itu menggunakan juga root product store. Oke, di sini kita akan membuat controller juga untuk tambah data. Di sini ada dua controller, create dan store. Nah, untuk create itu kita akan gunakan sebagai untuk menampilkan formulir untuk menambahkan data, dan ada juga controller function store itu untuk nantinya menyimpan data ke database. Oke, selanjutnya kita akan membuat view dari untuk create data product. Nah, di sini kita ada Bootstrap, kemudian CSS. Nah, untuk di body-nya sendiri itu ada alert untuk validasi apakah itu sukses ataupun error. Selain itu ada juga button tambah, dimana nanti itu akan menunjukkan root ke produk create, bakal ke create. Kemudian di sini juga ada button untuk scanning dan scanning, dan selanjutnya itu ada table dari view-nya, dan di sini ada untuk perulangan untuk menampilkan data-data dari table tadi. Nah, selain itu ada juga action, dimana ada menu edit dan juga hapus. Dan di paling bawah ada script JavaScript untuk konfirmasi ketika ingin mendelete data. Selanjutnya kita juga akan membuat controller untuk view data dari data produk. Selanjutnya kita buat view untuk update. Mana sini ada Bootstrap, kemudian ada juga CSS. Kemudian di body juga kita ada method post untuk actions update. Kemudian di sini ada alert untuk validasi, untuk inputan apakah sudah sesuai dengan validasi yang kita buat. Kemudian ada sessions alert untuk sukses ataupun error ketika menambahkan. Sini ada data-data yang ditambahkan, ada SKU, name, brand, ada kategori, kemudian ada price, ada stock, dan juga image. Kemudian kita juga harus membuat controller. Di produk controllernya itu untuk update dan juga edit. Nah, di sini ada dua controller. Pertama edit, di mana edit ini akan berfungsi untuk menampilkan formulir untuk mengedit data, dan juga untuk function update itu controllernya itu nanti akan berfungsi untuk mengubah data saat di database-nya.
Untuk selanjutnya kita akan membuat fungsi delete. Nah, dimana nanti tadi di view itu kita tambahkan button delete. Nah, jadi dari button itu kita tambahkan di controller untuk menghapus, yaitu function destroy, dimana nanti akan menghapus gambar juga di folder. Ketika berhasil dihapus akan menampilkan notif sukses, dan ketika error akan menampilkan notif error. Oke, kita masuk ke demo aplikasi, dimana kita harus menambahkan dulu data di brand dan juga kategori. Kita tambah dulu data di brand, itu kita tambahkan naik, untuk namanya juga naik, dan timestampnya. Kemudian untuk data juga di kategori kita tambahkan sepatu untuk namanya. Oke, di sini kita bisa lihat di formulir tambah, mana ada brandnya ada Nike yang sudah kita tambahkan, dan kategori ada sepatu. Jadi kita kasih harga, kasih stok, dan juga kita pilih gambarnya. Oke, kita klik button create, dan create berhasil. Terus selanjutnya kita edit, menu edit, kita masuk, kemudian kita edit stoknya menjadi 15, dan update, dan kemudian stoknya berhasil diubah. Nah, untuk selanjutnya kita jalankan fungsi delete. Nah, di sini ada notif tadi di JavaScript apakah yakin. Nah, konfirmasi, dan kita oke, dan delete berhasil dihapus. Gitu. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba untuk validasinya nih. Validasi dari yang kita buat tadi. Oke, ini kita isi full, oke berhasil, dan kita tambah lagi satu lagi, dan tambah kita isi. Dari sini ada validasi untuk mengisi beberapa form yang ada untuk melengkapi. Oke, di sini kita sudah buatkan tadi di product request-nya validasi yang harus dipenuhi. Nah, untuk selanjutnya kita coba lagi untuk menambah data dengan data yang lengkap. Oke, kita tambah gambar, dan next. Oke, create berhasil. Oke, coba kita edit. Oke, di sini kita coba descending dan ascending-nya. Oke, di sini berhasil untuk fungsi ascending dan descending pengurutan. Oke, kita juga coba untuk validasi editnya, dimana kita tidak mengisi kategori. Nah, sini ada untuk validasi kategori, karena di update request kita udah tambahkan validasi. Dan kita coba isi untuk sepatunya kategorinya, dan kita coba lagi mengubah gambarnya jadi gambar lain, dan open. Oke, kita update. Nah, untuk di resource-nya juga di public itu kan ada gambar yang disimpan. Nah, di situ gambarnya cuma ada 2 yang barusan kita update. Jadi ketika kita update gambar juga terupdate yang disimpan. Oke, cukup sekian tutorial dari saya Edwin. Thank you for watching. Bye bye.